Masih on fire, indeks harga saham gabungan masih menyala dengan penguatan lebih dari 1% pada perdagangan sesi 1 hari ini. Para pelaku pasar masih memantau segala bentuk pemenahan di pasar domestik, termasuk sentimen lain seperti perombakan BUMN secara besar-besaran dan audiensi pemerintah bersama dengan pengusaha kelas kakap atau para crazy rich di Hambalang. Lantas mampukah indeks terus bertenaga hingga akhir perdagangan nanti? Selamat siang. Selamat datang di Power Lunch, program yang akan menjadi panduan Anda dalam memantau pergerakan pasar hari ini. Bersama saya Syarifah Rahma dan rekan saya Krisania Suhartanto, berikut topik utama pilihan redaksi. Presiden Prabowo Subianto menerima permohonan audiensi dari 5 pengusaha kakap nasional alias Crazy Rich di kediaman Hambalang, Bogor, Selasa malam. 5 pengusaha nasional yang hadir yakni Prayogo Pangestu, Antoni Salim, Franky Wijaya, Boy Thohir, serta Sugianto Kusuma atau Aguan. Otoritas Jasa Keuangan berencana untuk bertemu dengan Moody's Investor Service. Hal ini dilakukan sebagai respon dari keputusan lembaga pemeringkat internasional yang memangkas outlook 5 bank besar di Indonesia dari stabil menjadi negatif. Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk panitia seleksi pemilihan calon pengganti anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ditetapkan sebagai ketua panitia seleksi. Pemirsa, hari ini Power Lunch juga akan menghadirkan dialog eksklusif bersama dengan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto membahas mengenai manfaat dan capaian Cortex yang merupakan sistem administrasi perpajakan baru dalam segmen khusus Fiskal Fokus. Pemirsa, mengawali informasi pada Power Lunch siang hari ini, mari kita simak bersama informasi terkini dari pasar keuangan domestik. Indeks harga saham gabungan sukses cerah ceria di perdagangan sesi pertama siang hari ini. Tim ini tercakup dalam Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah. Pemirsa, Direktorat Jenderal Pajak mencatat hampir 2 juta wajib pajak telah melaporkan SPT tahunan melalui sistem Cortex hingga 10 Februari 2026, menandai tahun pertama penggunaan penuh platform digital perpajakan tersebut. Dan untuk membedah mengenai manfaat dan capaian Cortex yang merupakan sistem administrasi perpajakan baru, usai jeda kami akan menghadirkan dialog eksklusif bersama dengan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto dalam segmen khusus Fiskal Fokus. Anda masih menyaksikan program Power Lunch CNBC Indonesia bersama saya Krisania Suhartanto. Dan berikut kami sampaikan kabar domestik terkini. Direktorat Jenderal Pajak mencatat hampir 2 juta wajib pajak telah melaporkan SPT tahunan melalui sistem Cortex hingga 10 Februari 2026. Bimo Wijayanto dalam segmen Fiskal Fokus berikut ini. Transformasi sistem perpajakan terus dibenahi oleh pemerintah demi meningkatkan kepatuhan dan transparansi. Tanah Air, terima kasih sudah bersama kami dalam Fiskal Fokus Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, Bapak Bimo Wijayanto. Saya selalu untuk Anda, Pak. Pemirsa, demikianlah perbincangan kami dalam Fiskal Fokus. Saya Andi Shalini, CNBC Indonesia Beyond Business.
Pemirsa, Anda menyaksikan segmen Market Now CNBC Indonesia, dan untuk membedah prospek investasi di pasar keuangan domestik, utamanya di bursa saham, saat ini sudah bergabung bersama kami langsung dari studio CNBC Indonesia, Equity Analyst CNBC Indonesia Research, Gelson Kurniawan. Mas Gelson, selamat siang. Selamat siang, Iva. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi akhir kebersamaan kita dalam Power Lunch. Terus saksikan CNBC Indonesia di cnbcindonesia.com dan Transvision Channel 805, serta di siaran TV digital di seluruh wilayah Indonesia. Khusus wilayah Jabodetabek, kami hadir di channel Free to Air 18. Saya Syarifah Rahma, CNBC Indonesia Beyond Business.